Pelapor mengusulkan putusan 90 tidak boleh dimanfaatkan ataupun dinikmati keuntungannya oleh para pihak yang telah dengan sengaja memanfaatkan hubungan kekerabatan antara hakim terlapor dengan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan relasi keluarga demikian bukan hanya koruptif, kolutif, dan nepotis, tetapi juga telah merendahkan dan mempermalukan lembaga mahkamah yang seharusnya dijaga dengan segala daya dan upaya kehormatannya. Karena itulah pelapor mengusulkan putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut. Lebih jauh, dengan menerapkan penyelamatan keadilan konstitusional, constitutional restorative justice, maka Majelis Kehormatan yang Mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah putusan 90 atau paling tidak memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan ulang perkara 90 tersebut dengan komposisi hakim yang berbeda tanpa hakim terlapor. Lebih jauh, untuk menghindari putusan Majelis Kehormatan tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu Pilpres yang sangat sempit dan menghindari upaya banding disalahgunakan untuk menunda eksekusi, maka pelapor meminta dilaksanakannya putusan Majelis Kehormatan meskipun ada upaya hukum banding. Wait for Barbich Forat. Pelapor sangat mengerti dilema dan tidak mudahnya melakukan judicial activism yang demikian. Namun ketika kita berhadapan dengan pelanggaran etik dan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan tindakan penegakan hukum yang juga luar biasa. For extraordinary crime, we need extraordinary law enforcement. Yang Mulia, itu bagian mukadimah yang kami sampaikan. Laporan kami yang awal sebenarnya adalah di tanggal 27 Agustus, lebih dari 2 bulan yang lalu, sebelum ada putusan. Dan kami sudah merasa ini ada potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh hakim terlapor. Kemudian setelah putusan, karena perlu ada penyesuaian argumen-argumen yang sebelumnya dilakukan sebelum putusan dan adanya informasi yang berhubungan dengan putusan tersebut, maka kami melakukan perbaikan. Kami melakukan perubahan laporan di tanggal 23 Oktober 2023. Setelah sidang klarifikasi kemarin dan menyambut masukan dan undangan dari MK-MK melalui berbagai wawancara media yang kami baca, maka kami memandang perlu untuk kembali menambah dan menguatkan argumen karena informasi yang kami dapatkan juga bertambah dan kami mohon diperkenankan untuk itu. Karena perubahan laporan ini tidak diatur dalam PMK 1 2023 tentang MK-MK dan kami apakah bisa dinilai diperkenankan atau tidak hal ini kepada Yang Mulia MK-MK. Izinkan kami juga sedikit mengulas tentang kedudukan hukum kami sebagai pelapor Yang Mulia. Pasal 15 kita sama-sama paham bahwa pelapor kami mewakili perseorangan Yang Mulia mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Sebagaimana Yang Mulia sampaikan, kami memang pengajar hukum tata negara di samping berprofesi sebagai advokat dan kami juga saat ini sedang menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Dapil 2 Kalimantan Selatan. Kami sudah lama mengadvokasi dan belajar isu-isu hukum ketatanegaraan, konstitusi, dan pemiluan. Salah satu yang kami jadikan dasar untuk melakukan menjadi legal standing ini selain aktif di berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi, dalam pandangan dan bacaan kami, kasus ini berkaitan langsung karena memang kami juga pada saat ini punya kepentingan untuk menghadapi berbagai laporan karena langkah advokasi publik yang kami lakukan Yang Mulia. Ada laporan pidana ke kepolisian yang saat ini disampaikan pada kami sudah dalam proses penyidikan dan sedang berjalan juga satu laporan dugaan pelanggaran etika ke Kongres Advokat Indonesia berkaitan dengan posisi kami yang seringkali melakukan advokasi kontrol kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kepentingan langsung kami juga adalah untuk menguatkan argumentasi kami pelapor jawaban atas laporan dugaan pelanggaran etika advokat yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi ke Kongres Advokat Indonesia. Dalam laporan itu salah satu argumentasi kami, MK perlu diawasi lebih ketat karena terindikasi mulai tidak lagi konsisten sebagai penjaga konstitusi, the guardian of the constitution, namun sudah mulai masuk ke wilayah politik praktis. Karenanya MK mesti dikontrol publik secara lebih efektif sebab rentan diintervensi kekuatan non-yuridis alias kepentingan politik. Itu argumentasi kami dalam jawaban yang kami beri judul memperjuangkan advokat yang mulia dan kesatria. Kepentingan langsung yang lain saya anggap dibacakan Yang Mulia.
mohon izin untuk mempersingkat. Terkait dengan pencalekan, kami juga punya kepentingan agar hakim-hakim konstitusi di MK betul-betul bisa menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam memutus suatu perkara, khususnya sengketa hasil pemilu, karena pelapor berpotensi mungkin mengajukan sengketa hasil pileg Mahkamah Konstitusi. Kami langsung masuk ke substansi tentang pelanggaran etika dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman. Kita sama-sama paham bahwa hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, perkara yang menguji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Ini sudah kami uraikan dalam surat laporan kami yang 2 bulan yang lalu, lebih 27 Agustus dan 23 Oktober. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim terlapor menurut kami sebenarnya terlihat nyata dan terang benderang, utamanya ketika tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, yaitu kakak ipar Joko Widodo dan keponakan Gibran Rakabuming Raka. Pengunduran diri seorang hakim dari penanganan perkara karena ada benturan kepentingan yang kita kenal sebagai konsep judicial disqualification atau recusal, atau juga ada asas nemo judec in causa sua yang artinya tidak boleh seorang hakim memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya. Saya pikir sudah sangat jelas tergambar dan terutama menjadi salah satu isu paling mendasar di putusan 90. Kita sama-sama tahu dan sama-sama paham bagaimana Bangarol Principle bicara tentang impartiality, dan ini ada di bagian 2.5, prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai etika hakim di seluruh dunia, termasuk terkait dengan keluarga, ada di bagian 2.5.3 Bangarol Principle. Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, terutama butir 5 huruf B, dengan jelas disampaikan bahwa hakim konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Di situ disebutkan hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Sebab kalau kita baca dari atas, hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap dan tak berpihak karena alasan-alasan B. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Fakta bahwa dalam putusan 90, hakim terlapor memutuskan dan membuka peluang seorang yang berpengalaman atau pernah sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam Pilpres, serta fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi calon wakil presiden Prabowo sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan menjadi bukti yang berbicara sendiri terkait dengan kepentingan langsung keluarga hakim terlapor. Sekali lagi, karena hubungan kausalitas antara putusan 90 dengan terdaftarnya Gibran Jokowi sebagai pasangan cawapres di KPU sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bahkan jikapun dinilai sebelum putusan 90 dibacakan dalam batas penalaran yang wajar, seharusnya hakim terlapor sudah bisa menyadari bahwa perkara terkait syarat umur capres-cawapres seharusnya dilihat mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, baik Bapak Jokowi sendiri maupun Saudara Gibran Jokowi, karena berpotensi maju pada Pilpres 2024. 3 alasan yang lain terkait dengan pelanggaran etika sudah disampaikan di banyak kesempatan dan saya juga membaca laporan dari teman-teman kelas, nanti biar disampaikan bagaimana pelanggaran etika itu dilakukan. Saya akan menyerahkan itu kepada teman-teman kelas. Di samping tentang pelanggaran etika yang mulia, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, kami juga berpandangan bahwa mesti dilihat dan dibuka kesempatan ada konsekuensinya terhadap putusan 90 yang mestinya dinyatakan tidak sah. Pelapor sepakat bahwa putusan MK harus dihormati dan tidak ada upaya hukum lain. Itu adalah prinsip hukum. Namun, pelapor juga berpandangan dalam setiap prinsip hukum selalu ada pengecualian. There is an exception to every rule. Dengan catatan, pengecualian atas suatu prinsip harus sangat terbatas, limited, logik, dan dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Dalam pandangan itulah kami berpandangan putusan 90, mohon izin, mega skandal Mahkamah Keluarga, ini mesti dibuka ruang exception itu dengan sangat-sangat terbatas, karena bagaimanapun kita tetap harus menjaga kehormatan putusan MK dengan setinggi-tingginya. Karena tidak
ada ruang di dalam undang-undang tertulis, maka salah satu metode untuk melahirkan pengecualian dari prinsip hukum adalah melalui penemuan hukum, fact finding. Hal mana sering terjadi jika ada kekosongan hukum atau res factum. Disinilah arti pentingnya konsep judgment law yang dalam pandangan pelapor sekarang ada di pundak Majelis Hakim Kehormatan yang mulia, yang memang merupakan judgment law ini ciri sistem common law. Tapi kita sama-sama paham, sudah pula menjadi bagian dan dipraktikkan pada sistem civil law termasuk di Indonesia. Pelapor berpandangan dengan mencermati putusan terkait syarat umur capres dan cawapres, khususnya putusan 90, mesti dan sebaiknya dilakukan upaya judicial activism yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk di satu sisi menyatakan putusan 90 yang memang semestinya final and binding menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengecualian atas prinsip terakhir dan mengikatnya putusan MK tersebut harus dilakukan karena putusan yang terjadi beyond reasonable and tolerance flaws, cacat yang di luar batas toleransi. Dan jika dibiarkan berlaku, justru akan merusak harkat, wibawa, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri. Kenapa pelapor berpandangan demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, putusan 90 bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran etika yang biasa-biasa saja, ordinary, tetapi wajib diklasifikasikan sebagai pelanggaran etika yang luar biasa, extraordinary ethics violation. Kenapa demikian? Di bagian kanan kami jelaskan tentang who-nya. Dalam pandangan kami, pelaku yang melakukan dugaan pelanggaran etik betul adalah hakim terlapor, yang bukan hanya hakim biasa atau bukan hanya hakim konstitusi biasa, tetapi adalah ketua Mahkamah Konstitusi, jabatan tertinggi nomor 1, the first pada salah satu lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia. Bagian B, for whom? Untuk siapa? Pelanggaran atas prinsip imparsialitas tepat berpihakan oleh hakim terlapor bukan hanya terkait, kalau dikatakan tadi, dengan kepentingan keluarga, bukan hanya terkait dengan keluarga yang biasa-biasa saja, tapi berhubungan dengan keluarga nomor 1 di Republik Indonesia, the first family in Indonesia, karena berkaitan dengan kakak iparnya Joko Widodo yang juga adalah Presiden Republik Indonesia dan ponakannya Gibran Raka Buming Raka. For what? Untuk apa? Substansinya untuk apa? Putusan 90 yang dilanggar etikanya bukanlah substansi hukum yang biasa-biasa saja, tapi berkait dengan syarat menjadi capres-cawapres, syarat untuk menduduki kantor terkuat, the first office in the Republic. Pelakunya adalah the first Chief Justice yang terkait dengan keluarga the first family, dan kemudian untuk running for the first office in the Republic. Itu sebabnya ini bukan pelanggaran etika yang biasa-biasa saja. Dalam ingatan kami, tidak pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan pelanggaran etika yang semacam ini. Mengapa pelapor berpandangan ada pelanggaran etika yang luar biasa itu? Alasan kedua adalah spektrum dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim terlapor bukanlah kasus hukum yang berdiri sendiri, bukan hanya pelanggaran etika, tetapi terindikasi saling terkait dengan berbagai kejahatan politik hukum yang melibatkan kekuasaan di luar Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan dan pendapat pelapor, setelah mencermati berbagai informasi, terutama yang dengan segala hormat kami mengutip kerja-kerja jurnalistik teman-teman Tempo yang sudah pernah mendapatkan juga penghargaan atas kerja jurnalistik investigatifnya secara internasional, kami menyimpulkan putusan 90 terindikasi adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir, plan and organized crime, bukan hanya pelanggaran etika biasa. Alasan ketiga, mengapa kami memandang ini tidak cukup hanya dengan sanksi etis saja. Pelapor tidak melihat sanksi 90 sebagai bagian peristiwa atau segmen yang berdiri sendiri, tetapi lebih dalam adalah bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya di Mahkamah Konstitusi, sehingga rentan atau mudah diintervensi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan istana. Rusaknya prinsip independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan, mohon izin, pernikahan antara hakim terlapor dengan Idayati, adik Jokowi, adik Presiden Jokowi. Bagaimanapun, pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka. Dalam laporan kami juga menyampaikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu juga tercederai pada saat Hakim Aswanto diberhentikan secara tidak berdasar
menurut konstitusi kita. Mengapa putusan MK dalam pandangan pelapor bisa dinyatakan tidak sah meskipun bersifat final dan langsung berlaku? Putusan Mahkamah Konstitusi tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Mari kita sama-sama lihat pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi konsep bahwa final and binding itu tidak ada koreksi sebenarnya dibuka ruang putusan MK bisa tidak sah. Lebih jauh dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak dibacakannya dalam sidang terbuka untuk umum itu membawa konsekuensi putusan menjadi batal demi hukum.